Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bagian penilaian akhir tahun. Untuk yang terakhir kemarin yang uraian kan belum yang penilaian harian. Nah, Mimin tetap akan bahas, cuma di sini editnya belum selesai. Jadi Mimin upload dulu yang bagian penilaian akhir tahun. Oke, kita mulai. Nomor 1, perhatikan ciri-ciri organ pernapasan berikut. Ciri-ciri faring terdapat pada angka. Jadi faring di sini itu kan merupakan persimpangan antara rongga hidung ke tenggorokan. Ya, jadi kalau faring itu dia masih bisa dilalui udara dan juga bisa dilalui makanan. Makanya dia disebutnya di sini adalah persimpangan. Faring itu letaknya ada di belakang rongga hidung dan mulut. Panjangnya sekitar 4 cm dan dia tersusun atas otot lurik yang dilapisi oleh membran mukosa. Jadi di sini jawabannya adalah yang B, nomor 1, kemudian nomor 3, dan nomor 5. Lanjut ke nomor 2, perhatikan gambar berikut. Pasangan antara organ pernapasan dan fungsinya yang benar berdasarkan gambar tersebut adalah oke, bisa kita lihat ya di situ untuk angka 1 adalah rongga hidung. Rongga hidung sendiri fungsinya untuk menyaring udara yang keluar, yang maksudnya yang masuk bersama udara pernapasan. Lalu untuk yang nomor 2 di sini adalah trakea. Trakea atau batang tenggorokan dia juga berfungsi nih untuk menyaring udara karena di dalam trakea itu terdapat epitel silindris berlapis silia. Lalu masuk ke nomor 3. Nah, nomor 3 di sini adalah bronkus. Bronkus itu cabang dari tenggorokan dan dia berjumlah sepasang. Fungsinya apa? Tentu saja dia untuk menyalurkan udara pernapasan menuju ke bronkeolus. Yang nomor 4 ini gambar dari bronkeolus. Dia cabang dari bronkus. Kemudian yang nomor 5 ini adalah alveolus. Nah, alveolus di sini fungsinya adalah untuk pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Maka di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Kenapa sih yang untuk nomor 1 di situ atau yang A kurang tepat? Dikarenakan fungsinya itu bukan untuk mengeluarkan, tapi dia hanya menyaring. Rambut-rambut yang ada di hidung itu fungsinya menyaring, jadi nggak bisa kalau mengeluarkan ya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 3, sekelompok peserta didik melakukan pengukuran volume respirasi menggunakan respirometer. Hasil pengukuran yang diperoleh ditunjukkan dalam tabel berikut. Di situ ada 5 siswa. Nah, bisa kita lihat volume tidalnya, kemudian ada volume komplementer, ada juga volume suplementer. Peserta didik yang mampu menghembuskan udara terbanyak setelah melakukan inspirasi maksimal. Nah, untuk mencari volume udara yang dihembuskan paling banyak, berarti di sini kita cek ya dengan cara apa? Menjumlahkan volume tidal tambah komplementer dan ditambah dengan suplementer. Karena di sini berarti kita akan mencari kapasitas vital paru-paru. Kapasitas vital paru-paru rumusnya volume tidal tambah komplementer tambah suplementer. Nah, setelah dicek satu persatu, di sini yang paling besar adalah volume udara dari Bondan dengan tidalnya 500, komplementernya 1520 dan suplementernya 1470. Jadi totalnya adalah 3490. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 4, gangguan pada sistem pernapasan berikut ini yang menyerang alveolus adalah, jadi alveolus itu kan bagian organ reproduksi pernafasan yang berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, salah satu penyakit yang menyerang alveolus adalah penyakit emfisema. Di mana penyakit ini
itu terjadi karena ketidaknormalan susunan dan juga fungsi paru-paru. Nah, penderita emfisema itu akan mengalami sesak napas, batuk kronis, nafsu makan berkurang sehingga dapat menyebabkan penurunan berat badan. Maka di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 5, perhatikan gambar dan fungsi organ ekskresi berikut. Fungsi organ ekskresi seperti pada gambar ditunjukkan oleh angka. Jadi ini organ ekskresi ginjal. Nah, kira-kira apa sih fungsinya ginjal? Yang pertama, untuk mengatur kandungan elektrolit dengan cara menyaring zat kimia. Kemudian yang kedua, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur ekskresi garam. Menjaga asam basa cairan darah dengan mengekskresikan urin yang bersifat asam atau basa. Menjaga keseimbangan air dalam tubuh dengan cara apa? Mengatur volume plasma darah dan volume air. Membuang sisa metabolisme, contohnya seperti urea, asam urat, kreatin, obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan bisa juga menghasilkan zat yang namanya eritropoetin dan juga kalsitriol. Maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang E. Nomor 4, menjaga asam basa cairan ya. Nomor 5, menjaga tekanan osmotik. Dan juga nomor 6, mengatur kandungan elektrolit. Nomor 6, lapisan dermis kulit memiliki ciri-ciri antara lain. Lapisan dermis. Oke, kulit sendiri kan ada 3 lapisan nih. Ada lapisan epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Kalau epidermis, bagian paling luar. Di sana ada beberapa stratum seperti stratum lucidum, corneum, kemudian ada juga germinativum dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua di bawahnya ada lapisan dermis. Lapisan dermis ini intinya di situ ada apa? Lapisan dermis itu ada di dalamnya terdapat yang namanya akar rambut, kemudian pembuluh darah, ada juga kelenjar. Kelenjarnya ada kelenjar keringat, kelenjar kelenjar minyak. Ada juga sistem saraf. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang E. Terdapat kelenjar keringat atau yang disebut dengan glandula sudoriferal dan juga ada kelenjar minyak, glandula sebacea. Nomor 7, seorang dokter melakukan pengujian urin pasien di laboratorium. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa urin berubah warna menjadi ungu setelah penambahan larutan biuret. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, pasien diduga menderita penyakit. Nah, untuk uji biuret ini dilakukan untuk menguji adanya albumin atau protein di dalam urin. Jadi urin yang awalnya dia bening ya atau berwarna sedikit kekuningan, setelah ditetesi larutan biuret, kemudian dilakukan pengujian, ketika berubah warna menjadi ungu menandakan bahwa di dalam urinnya ada protein. Nah, kalau di dalam urinnya ada protein atau albumin, berarti menunjukkan si orangnya ini menderita albuminuria. Jadi urinnya mengandung albumin. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Jenis lensa yang tepat digunakan oleh penderita gangguan berdasarkan gambar agar penglihatannya menjadi normal. Kira-kira seperti apa? Nah, dari gambar ini kelihatan ya, kalau pandangannya melihat tulisan jadi berbayang-bayang, ada bayang-bayangnya, maka disebut dengan astigmatisme atau astigmatik gitu aja biasanya kita nyebutnya. Nah, disebabkannya karena apa sih? Karena tidak ratanya permukaan kornea sehingga penglihatannya menjadi saling tumpang tindih. Atau kita nyebutnya biasanya itu silindris atau silinder, bukan silindris sih, kita nyebutnya silinder. Nah, sebenarnya silinder itu bukan nama penyakitnya, tapi dikarenakan supaya penglihatannya lebih jelas itu menggunakan bantuan kacamata atau lensa yang bentuknya silindris. Makanya penyebutannya orang-orang biasanya, kenapa nih matanya silinder gitu kan. Padahal silinder itu bukan nama penyakit. Namanya yang benar adalah astigmatis. Cuma kacamatanya itu menggunakan lensa silinder atau silindris. Oke, jadi di sini jawabannya adalah E. Nomor 10, informasi yang tepat mengenai efek penggunaan heroin, kokain,